undang-undang persampahan itu jelas. Setiap warga negara wajib hukumnya memilah sampah. Begitu. Nah, udah milah sampah belum di rumah? Kadang-kadang. Kang Nur Agis Aulia, biasa dipanggil Kang Agis ya? Betul. Oke. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Teh Ines gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Ya. Kak, tadi untuk perjalanan ke sini agak macet ya sore soalnya. Itu kan pokoknya macet banget. Tapi ini nggak mengganggu kegiatan Kakak kan? Enggak, alhamdulillah enggak ganggu karena memang sudah kita siapkan waktunya untuk silaturahim di podcast ini. Oke, berarti nggak mengganggu kan ya? Siap. Nggak mengganggu. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih Kang? Kalau kegiatan salah satunya kegiatannya di DPRD Kota Serang, kemudian masih ngelola bisnis juga, ada bisnis domba dan kambing sapi di Jawara Farm. Dan saya juga bantu untuk dampingi atau menjadi penasehat di Bank Sampah Digital, kemudian di beberapa unit bisnis lainnya begitu. Itu Mbak. Lumayan padat banget berarti ya. Alhamdulillah. Banyak banget kegiatannya. Tadi ada kegiatan Bank Sampah Digital. Ya betul, Bank Sampah Digital. Itu biasa disingkat BSD ya? BSD. Itu sebenarnya apa sih Kang? Jadi Bank Sampah Digital ini itu bank sampah induk yang ada di Provinsi Banten. Jadi kalau bank sampah induk itu berarti membawahi bank sampah yang ada di tingkatan RT dan RW. Nah, jadi Bank Sampah Digital ini hadir untuk melakukan edukasi, pendampingan untuk pemilahan sampah dari rumah. Karena memang di Banten ini, khususnya di Kota Serang ini, persoalan sampah itu menjadi persoalan yang krusial begitu ya. Bahkan persoalan sampah ini selalu ada dari dulu sampai saat ini begitu. Dan BSD lahir ini salah satunya ya karena adanya persoalan tentang sampah ini begitu. Kenapa sih soal sampah tuh nggak bisa diatasi? Nah, kemudian BSD hadir ini untuk memberikan fasilitasi, pendampingan, edukasi supaya persoalan sampah ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Oke, itu udah terdirinya dari kapan itu? Itu berdirinya dari udah 2 tahun sekarang, berarti mulai 2019 begitu. 2019? 2020 awal begitu kan. Itu didirikan, alhamdulillah sekarang sudah mau ke 2 tahun di bulan Februari gitu, yang sekarang sudah ada sekitar 120 lebih bank sampah yang kita bina. Kelola gitu ya? Ya, betul. Oke. Tadi 2020 itu baru didirikan. Betul. Berarti dari proses pendiriannya itu udah dari 2019 ya? 2020 tuh betul-betul dimulai di awal bank sampah ini kemudian kita dirikan. Oh, berarti prosesnya lumayan cepet ya? Lumayan, alhamdulillah bukan lumayan cepat. Ini perjalanan yang sangat panjang dan menantang begitu. Oke. Sebenarnya apa sih Kang yang melatar belakangi Akang sendiri nih untuk menginisiasi terbentuknya Bank Sampah Digital ini? Jadi gini Teh Ines, jadi persoalan sampah ini menjadi salah satu faktor pendorong adanya Bank Sampah Digital didirikan, begitu ya. Nah, ternyata setelah saya melakukan riset nih sama teman-teman, kenapa persoalan sampah di Kota Serang itu tidak teratasi? Nah, kita gali ternyata memang persoalannya bukan hanya pada pengangkutan gitu ya, kemudian fasilitas dan segala macam. Ternyata faktor permasalahan sampah itu tidak terselesaikan dengan baik adalah karena sampah itu tidak dipilah dari rumah begitu. Oh, jadi dicampur ya? Sehingga kalau sampah itu dicampur agak sulit untuk mendaur ulangnya atau mengolahnya. Karena udah tercampur. Betul lah. Ini yang kemudian akhirnya sampah itu hanya diangkut dan kemudian ditimbun gitu. Iya. Nah, bayangkan kalau itu sudah bisa dipilah, kemudian itu bisa didaur ulang atau dioptimalkan, itu kan akan menurunkan kapasitas sampah itu masuk ke TPS akhir gitu ya, TPS akhir. Nah, itu jadi dan saya riset lagi kenapa masyarakat Kota Serang itu nggak mau milah sampah.
Jarang milah sampah. Ternyata masyarakat khususnya di Kota Serang ini nggak mau milah sampah karena kalau milah sampah itu nggak dapat hasilnya gitu. Nah, makanya dengan adanya bank sampah, mereka milah sampah, kemudian hasil pilahannya itu ada nilainya. Bahkan sekarang ini udah hampir 2 tahun, tabungan sampahnya itu bisa buat nabung, buat beli kurban, buat beli akikah, kemudian buat beli sembako, buat sedekah sampah, dan bahkan sekarang sudah ada program bisa buat berobat. Jadi tabungan sampah ini bisa berobat di klinik, salah satunya di klinik di Kota Serang adalah di klinik PKU Muhammadiyah. Jadi klinik pertama di Banten yang bisa bayar pakai sampah. Nah, selain dari itu juga ternyata sampah itu bisa buat mencicil gitu kan, modal bergulir. Jadi masyarakat nasabah itu punya usaha, nggak ada modal, nah dikasih modal, nah dicicil pakai dengan sampah. Jadi dengan banyaknya benefit atau keuntungan yang luar biasa banyak itu, akhirnya kan masyarakat mau memilah sampah. Jadi makanya sekarang mulai sadar masyarakat bahwasanya sampah itu persoalannya bukan hanya milik petugas kebersihan atau dinas terkait, tapi sampah itu tanggung jawab bersama. Nah, itu. Tadi kan bisa bayar rumah sakit ya? Iya, rumah sakit berobat dia, bukan buat berobat. Iya, ya, maksudnya itu ada kriteria khusus nggak sih dari sampahnya itu harus gimana gitu? Nah, jadi sampahnya itu kan dipilah ya. Jadi yang kemudian ditabungkan itu sampah yang anorganik, gitu ya. Yang misalkan plastik, yang nggak bisa terurai. Ya, plastik, kertas, botol, minyak jelantah, minyak goreng bekas. Nah, itu bisa kemudian ditukarkan untuk menjadi saldo di tabungannya. Yang itu kemudian untuk biaya berobat. Perobatannya itu ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu itu bisa untuk bayar PBB. Makanya di Kecamatan Serang ini menjadi role model. Masyarakat bisa bayar PBB dengan sampah. Itu sampahnya itu ditukarkan untuk menjadi saldo. Betul. Oke. Tapi itu untuk dari yang kakak lihat peminatnya udah lumayan banyak. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Makanya ternyata baru sadar nih, ternyata sampah itu memiliki nilai kalau dipilah. Iya. Gitu ya. Jadi makanya antara sampah itu bisa bernilai tidak bernilai itu istilahnya batasannya adalah memilah. Jadi kalau sampah itu tidak dipilah menjadi bencana, kalau sampah itu dipilah menjadi manfaat, banyak manfaatnya. Makanya kita terus mendorong masyarakat untuk mau memilah sampah karena sampah itu ada nilainya, ada manfaatnya, ada tadi benefitnya, keuntungannya, bisa buat bayar PBB, bisa beli sembako, bisa buat beli perabotan, tabungan kurban, bisa bayar rumah sakit, maksudnya berobat di klinik begitu. Nah, itu. Sebenarnya juga kan udah lumayan gampang kan kalau untuk mau memilahnya. Kalau kita lagi di luar tempat sampah juga kan udah ada khususnya ya. Betul. Yang organik dan non organik. Jadi tinggal masyarakatnya aja yang lebih peduli terhadap lingkungan itu ya, terhadap sampahnya gitu. Menurut Akang nih, kondisi di sampah di Kota Serang ini kan agak nggak karuan gitu ya. Masih banyak yang terbelakang gitu. Itu menurut Akang nih pandangannya gimana sih? Ya, jadi begini, persoalan sampah ini hanya bisa diatasi dengan membentuk ekosistem penanganan sampah yang terpadu begitu loh. Jadi baik itu dinas, masyarakat, kemudian komponen-komponen yang ada di masyarakat gitu ya, seperti RT, RW, kemudian lurah, Mbak Camat, itu bareng-bareng gitu untuk kemudian menciptakan sebuah komponen penanganan sampah yang terintegrasi gitu loh. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri begitu loh. Makanya ini Mbak, karena saya di Bapemperda DPRD Kota Serang, nah makanya kemudian kita melakukan revisi gitu ya, perubahan Perda tentang sampah, di mana kata kuncinya adalah sampah itu menjadi tanggung jawab masyarakat. Jadi mulai dari RT, lurah, camat, dinas terkait itu dibagi-bagi gitu kan, peran dan tugasnya. Karena kalau dulu kalau ngomongin sampah, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah ya? Iya, DLH doang. Makanya DLH itu tidak sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengatasi permasalahan sampah itu, karena persoalan sampah ini hanya bisa diatasi dengan integrasi itu. Jadi membentuk ekosistem penanganan sampah. Jadi
pemerintah, pejabat di tingkatan RT, kemudian masyarakat itu sama-sama bertanggung jawab akan sampahnya. Baru kemudian bisa diciptakan solusi untuk penanganan sampah itu. Dan kata kuncinya lagi-lagi adalah memilah begitu. Makanya saya selalu bilang, mau pakai teknologi apapun, mau pakai inovasi apapun, kalau sampah itu tidak terpilah susah untuk kemudian daur ulang, diolah lah, dimacem-macemin lah begitu kan, semuanya pasti dipilah dulu. Nah, makanya pemilahan sampah ini yang menjadi poin penting untuk kemudian harus digencarkan begitu. Jadi ayo masyarakat di Kota Serang itu Bapak Ibu sekalian, milah sampah dari rumah. Oke, jadi antara pemerintahnya sama masyarakatnya itu harus saling gotong kolaborasi. Betul, gotong royong. Oke, dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Serang ini nih, yang tadi nggak karuan banget kan, itu peran apa sih yang udah dilakukan oleh Bank Sampah Digital ini? Oke, kalau dari DPRD, kalau peran yang kita kontribusikan ya untuk penanganan sampah, jelas DPRD punya fungsi untuk pembentukan peraturan daerah. Kita sudah melakukan perubahan. Itu sudah jelas itu tugasnya lurah, RT, camat, di situ harusnya jelas begitu kan. Kemudian itu bisa kemudian jadi tanggung jawab masyarakat itu menjadi hal yang penting untuk penanganan sampah. Jadi bukan lagi hanya diurus oleh institusi. Nah, kalau dari BSD jelas, BSD ini kan hadir, tadi ya di awal sudah saya sampaikan, bagaimana kemudian BSD ini bisa memfasilitasi terbentuknya bank sampah, begitu. Melakukan pendampingan supaya bank sampah ini bisa terus berkembang. Supaya apa? Supaya banyak masyarakat yang mau memilah sampah, gitu. Nah, jadi ini yang kemudian kita kontribusikan, dan saat ini sudah ada 120 titik bank sampah yang kita bentuk, kita dampingi, kita fasilitasi, sehingga kemudian kita bisa memberikan kontribusi minimal mengurangi sampah ini terbuang ke TPSA begitu. Kemudian yang kedua, sampah ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang memiliki manfaat yang besar. Bahkan program-program bank sampah digital nih ya, saya kemarin disampaikan dari CEO-nya nih, Bang Iyat ini, dia bilang bahwasanya sedekah sampah itu ternyata bisa membantu ODGJ gitu ya. Baik itu sembakonya, membantu anak yatim, bisa membantu para pemulung yang duafa. Itu luar biasa begitu. Makanya dari sampah ini sebenarnya bisa membantu banyak orang. Jadi bisa meluas juga ya bantuannya, manfaatnya juga. Betul. Oke. Jadi tadi tuh kakak juga, Akang kan bilang tuh kalau biar meminimalisir sampah itu langsung terbuang, disimpan terakhir itu ke TPS ya? TPSA Cilowong kalau iya, yang akhir itu. Iya, biar jadi nggak terlalu cepat menumpuk juga kan. Betul. Di sampahnya gitu. Oke. Jadi tadi menurut Akang nih ya, kalau kemarin itu kan ada permasalahan yang belum lama ini tentang tempat pembuangan sampah yang di Cilowong itu. Menurut Akang itu gimana sih? Maksudnya menurut Akang tuh tentang impor dari Tangerang Selatan itu loh Kang. Oh ya, ini yang lagi rame kan ya? Yang kemarin rame. Jadi sampah dari Tangsel itu dibuangnya ke TPSA Cilowong yang ada di Kota Serang. Yang perjanjian itu. Jadi memang ini sudah dikaji, sebenarnya memang sudah dikaji, dan memang dari pihak DLH juga membantu. Jadi membantu pemerintah Kota Tangsel yang saat ini TPSA-nya itu sedang masa perbaikan. Oh, lagi masa perbaikan. Jadi makanya kemudian ini dialihkan dulu ke Serang. Nah, dengan kompensasi yang kemudian disiapkan oleh Kota Tangerang Selatan begitu. Jadi makanya kemudian ini bisa berjalan. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu. Mulai dari distribusinya, kemudian juga apakah kemudian sampah sampai TPSA Cilowong itu cuma dikubur gitu kan ya, kemudian diamprogin aja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya juga gitu kan kepada dinas terkait. Dan ini sudah kita tanyakan dan kita sudah menyarankan DLH untuk melakukan kajian gitu. Nah, sekarang udah berjalan nih. Nah, tentunya kan sudah adalah kemudian sesuatu yang bisa dievaluasi.
Iya. Nah, dari saya itu menyarankan harus adanya evaluasi. Iya. Efektif tidak gitu. Jangan-jangan kompensasi yang diberikan itu tidak sebanding dengan kerusakan ataupun hal-hal yang tercipta ketika sampah itu masuk ke situ, hal-hal yang negatif ya begitu. Nah, ini yang kemudian jadi catatan. Makanya saya begitu ya senantiasa berkomunikasi dengan dinas terkait untuk melakukan evaluasi, kemudian melakukan kajian ini seperti apa gitu kan, karena sudah berjalan. Itu yang kemudian kita dorong sambil kita mengawasi perbaikan yang dilakukan di TPSA Cilowo. Berarti dari Akang sendiri itu setuju ya dari awal? Waduh. Setuju tidak setuju, kalau dari saya secara pribadi begitu kan ya, itu setuju dengan catatan begitu. Ini sementara. Yang pertama sementara, kemudian yang kedua harus dikaji betul dampaknya begitu. Nah, kalau memang dampaknya ini sangat merugikan dan malah membuat sebuah hal yang tidak bagus, ya kita harus berhentikan gitu kan kalau kerjasamanya gitu kan. Dan ya karena ini awalnya hanya dari pihak sana juga sementara lagi ada perubahan, oke lah gitu kan. Kita bantulah mereka supaya ini, tapi jangan keterusan. Oke. Dari yang penting tuh jangan sampai membawa dampak yang negatif terlalu banyak. Betul, betul. Jangan sampai membawa dampak negatif yang banyak. Ini yang menjadi catatan sih kita. Kalau kemarin kan yang dipermasalahin tentang itu banyak kan ya, yang kemarin sempat ramai itu tentang dari aromanya, baunya gitu yang menyebar ke kalangan masyarakat situ, terus dari sampah-sampahnya yang berjatuhan ketika ada diangkut sama truknya itu, terus dan lain-lain kayak bisa menyebarkan penyakit juga. Itu kan salah satu dari dampaknya kan. Ya, dampak negatif. Mungkin waktu itu pas dipertimbangkan itu belum terlihat, mungkin sekarang udah dievaluasi ya. Nah, itu yang kemudian kita kasih catatan tuh. Ternyata dalam hal distribusinya gitu kan, perjalanannya ada yang kemudian berjatuhan, kemudian aroma dan segala macamnya. Ini kemudian kita kasih catatan kepada dinas terkait dan kita senantiasa mengawasi begitu dinas terkait untuk betul-betul sampah ini bisa meminimalisir dampak negatif. Iya, jadi jangan sampai kayak, maksudnya dari kemarin pengalamannya itu dievaluasi, jadi akhirnya kayak dipertimbangin lagi, maksudnya kayak minimalisir lagi ya. Betul, biar betul. Jangan terjadi kayak gitu lagi. Iya. Bang BSD bakal ambil peran nggak itu? Apa? Bakal ambil peran nggak kira-kira? Rencananya bakal ambil peran nggak? Apa? Persoalan impor sampah itu. Yang mana? Impor sampah tangkap. Sorry. Iya, BSD bakal ambil peran nggak? Oh iya, sebenarnya kita sudah menawarkan kolaborasi ya dengan dinas terkait begitu, dan kita juga sudah memberikan sebuah saran, solusi. Jadi yang intinya sih bagaimana kemudian di Kota Senayan itu segera di tingkatan RT RW itu membentuk bank sampah supaya sampah itu dapat dipilah dari rumah, yang ada nilainya kan bisa kemudian didaur ulang ya, dijual lah bahasa ininya kan ya, sehingga mengurangi intensitas sampah yang ada ke sana gitu. Yang akan ke sana gitu ya. Betul. Dan dengan dengan skema-skema sampah itu bisa buat bayar PBB, sampah itu buat sedekah, sampah itu bisa berobat gitu kan di klinik. Saya kira ini menjadi sebuah program yang harusnya menarik gitu kan bagi masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita gulirkan kepada Pemkot, supaya Pemkot itu kalau nyuruh masyarakat supaya bertanggung jawab tentang sampah harus menawarkan apa gitu kan ya. Nah, makanya dengan pola bank sampah ini harapannya gitu kan Pemkot juga mensupport gitu kan edukasinya, pembentukannya begitu kan, karena dari portofolio atau perjalanan bank sampah, SOP dan segala macam sudah lengkap begitu. Dan kita sangat terbuka banget gitu kan untuk, makanya alhamdulillah kan sekarang kita juga kerjasama tuh kemarin dengan Kecamatan Serang ya. Waktu itu Pak Camatnya Pak Farah Ricci itu kita sangat kolaborasinya oke lah begitu ya, karena memang tadi sama-sama sama-sama tahu gitu ya apa yang menjadi persoalannya, kemudian sama-sama fokus kepada solusi yang kemudian yang harus direalisasikan itu. Dan sekarang beliau jadi kepala DLH, jadi harusnya Pak Ricci nih sudah paham begitu apa yang harus dilakukan, mulai dari, karena
sampah itu harus diatasi mulai dari hulu itu dari masyarakat ya, baru kemudian ke hilir. Oke. Tadi kan enggak sejauh ini. iya oke. Nanya juga. Sejauh ini Pemkot udah mendukung atau gimana? Sejauh ini Pemkot sih sudah kita ini kan ya, dan dukungannya memang beberapa, tapi ya menurut saya harus lebih konkret lagi begitu. Yang konkret yang kayak gimana? Yang konkret misalkan pembentukan bank sampah gitu kan, support sosialisasi edukasinya gitu. Ya misalkan sosialisasi di mana di beberapa titik gitu kan, dibantu fasilitas. Kan biasanya kalau sosialisasi edukasi kan yang menjadi kebutuhan pokoknya adalah tempat, dan yang paling penting adalah snack gitu kan ya, makan siang gitu kan. Nah selama ini kan waktu dulu BSD yang nanggung semua operasional orang yang melakukan sosialisasi gitu kan, bensin dan segala macam. Betul, sampai sekarang. Jadi belum ada hal konkret. Ya kita nantikan saja, kita usahakan, karena teman-teman bank sampah digital ini luar biasanya ya kalau menurut saya begitu kan. Jadi memang fokus kepada apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi perkara ada yang dukung atau enggak, masa bodoh gitu. Yang penting jalan, dan ini sangat bermanfaat karena mereka yakin ini betul-betul bermanfaat, dan ini betul-betul menjadi solusi yang kunci untuk penanganan sampah. Jadi kan saya tekankan lagi bahwasanya memilah itu ya salah satu kunci untuk penanganan sampah. Karena tadi bedanya kan, kalau tidak dipilah jadi bencana, kalau dipilah jadi manfaat. Tadi di masyarakat itu harus memilah itu biar di TPS-A-nya itu nggak terlalu banyak yang ke situ. Berarti dari pihak Tangerang Selatannya juga harus memilah ya, biar pas balik ke sini nggak terlalu numpuk juga di sininya. Harusnya ya. Begitu. Harusnya idealnya kan seperti itu ya. Iya. Ini kan enggak begitu. Bahkan ya saya curiga gitu. Kompensasi yang kemudian diberikan oleh Pemkot Tangsel itu justru jauh lebih kecil dibandingkan gitu kan ya biaya pengelolaan sampahnya loh. Iya. Gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi misalkan dia bayarin kompensasinya per kubik misalkan 170 ribuan begitu. Ternyata per kubik untuk diolah di sana 300.000, rugi kan gitu. Nah makanya ini juga yang kemudian kita senantiasa ingatkan kepada Pemkot untuk menghitung kembali begitu, karena ternyata mengolah sampah yang terpilah itu jauh lebih mahal. Gitu. Jadi seharusnya ya memang saya minum ya. Iya silahkan. Biar tegak. Oke. Jadi kalau sebenarnya kita kan lagi fokus ke daerah sini ya, Kota Serangnya gitu, Kota Serangnya. Tapi sebisa mungkin ya kita tuh harus dari pihak luar juga harus sama-sama memperdulikan sampah. Jadi kayak jangan cuma di satu daerah ya. Jadi akhirnya nggak berdampak kemana-mana gitu. Undang-undang persampahan itu jelas. Setiap warga negara wajib hukumnya memilah sampah. Begitu kan. Udah milah sampah belum di rumah? Kadang-kadang. Ya mulai sekarang karena udah tahu kan alasan-alasannya, manfaatnya apa. Jadi mulai sekarang bakal lebih diperhatikan lagi. Kalau ikutan bank sampah gimana? Nah, kalau mau bank sampah, jadi pertama adalah harus bentuk tuh bank sampah di tingkatan RT RW. Jadi harus ada minimal 1-3 orang yang jadi koordinatornya. Nanti kita akan bantu fasilitasi untuk sosialisasinya, pendampingannya. Nanti setelah itu baru jalan, gitu. Ada pendampingan, ada grupnya, gitu. Itu. Berarti harus disosialisasiin dulu ya ke setiap warganya. Kalau di titiknya TNS belum ada bank sampah, ya TNS bisa buat bank sampah di situ. Cari temannya 2 orang lagi, yuk kita buat bank sampah. Wah, nanti TNS ngajak tetangga-tetangga sekitarnya, yuk kita memilah sampah dari rumah, nanti sampahnya kita timbang, kayak gitu. Itu. Nah makanya ini harusnya begitu ya. Terus digulirkan gitu ya, disosialisasikan, kemudian diciptakan sehingga banyak sekali bank sampah yang kemudian bisa kita optimalkan. Ya, karena kan sebenarnya kenapa orang-orang atau masyarakat belum memilah sampah juga salah satunya itu alasannya karena nggak tahu adanya bank sampah. Betul, tidak tahu ya kan. Nah,
makanya ini kita senantiasa terus. Makanya dengan adanya podcast ini kan sekalian nih saya sosialisasi nih. Saya membantu teman-teman tim Bank Sampah Digital melakukan sosialisasi. Yuk masyarakat yuk. Kalau memang betul-betul kita mau peduli tentang kebersihan lingkungannya, yuk buat bank sampah gitu. Yang kemudian ini bisa karena kan bank sampah ini setelah saya amati gitu ya, teman-teman bergerak nih, teman-teman relawan bank sampah ini ternyata ada 4 permasalahan yang bisa diselesaikan begitu. Pertama adalah jelas kalau sampahnya itu dipilah, lingkungan jadi bersih. Jadi dari segi lingkungan kan kebersihan. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika sampah itu kemudian ditimbang, kemudian jadi saldo nasabah, kan itu menjadi peningkatan ekonomi ya, penambahan penghasilan. 2 tuh kan. Yang ketiga secara sosial kepedulian masyarakat juga terbentuk karena apa? Saling mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan segala macam, lebih baik sampahnya dipilah segala macam tuh. Secara lingkungan oke, secara ekonomi oke, secara sosial oke, dan secara budaya juga kebangun. Gitu ya. Jadi budaya menjaga kebersihan, kemudian budaya bertanggung jawab akan sampahnya itu mulai kebangun. Bahkan banyak nasabah-nasabah yang akhirnya proses menimbang, memilah sampah itu menjadi proses edukasi pendidikan karakter kepada anak-anaknya gitu loh. Jadi ibu-ibu kan biasanya kebanyakan ibu-ibu kan ini. Nah, jadi contoh. Nah, jadi luar biasa ternyata bank sampah ini bisa mengatasi tadi, menciptakan dampak baik lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ini saya kira positif untuk pembangunan peradaban kota. Yang kayak begini nih, kalau ngomongin pembangunan peradaban kota ya kayak begini gitu, konkret, jelas gitu. Mungkin bisa juga masalah kesehatan juga bisa teratasi. Pasti kalau orang sudah care sama kebersihan itu insya Allah. Karena kan sakit gitu kan, kemudian kenanya penyakit, salah satu faktornya adalah karena lingkungannya nggak bersih gitu kan. Nah, dengan adanya bank sampah di daerahnya, di DRT-nya nih, di RT RW-nya itu, sehingga tadi kebangun tuh budaya-budaya bagaimana menjaga kebersihan. Itu udah pastilah gitu. Ya, jadi sampah-sampah yang menumpuk itu juga kan jadi sarang penyakit ya. Nah itu makanya harus dipilah gitu. Makanya begini nih, ini yang menarik ya di kota Serang ini kan, sampah liar ya, liar yang ada di jalan tuh kan banyak tuh kan, banyak banget ya kan ya. Kemudian di jalanan di gang-gang itu kan banyak ya. Saya itu pernah ngobrol sama salah satu pengurus bank sampah gitu ya di satu titik. Sekarang kalau ada di gangnya itu botol, itu cepat hilang ya gitu. Iya. Karena diambil. Diambil. Diambil, ini ada harganya nih nilainya begitu. Tapi kalau sampah yang lain? Sampah yang mana? Iya, maksudnya sampah-sampah yang lain kan tetap berserakan gitu. Nah iya, tapi kan setidaknya ada beberapa hal yang kemudian itu ini bisa diinikan gitu, dibersihkan. Ada tanggung jawab yang bisa diinikan. Nah, cuman memang kalau sampah-sampah yang di jalanan, sampah TPS liar segala macem gitu kan ya. Nah ini karena gitu kan, orang tidak merasa bertanggung jawab akan sampahnya, asalnya nanti juga dibersihin sama petugas DLH gitu. Nah ini sebenarnya ingin kita coba atasi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian tanggung jawab tentang sampah itu bukan lagi tanggung jawab hanya DLH semata atau instansi terkait semata, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi kalau misalkan ternyata di lokasi itu ada orang yang tahu kemudian dibuang sampah, jangan buang sampah sembarangan, ini bukan tempat sampah. Nah itu kan ada tuh, karena semuanya masa bodoh ya udah nambah bergulung akhirnya menciptakan pandangan yang tidak sedap, turun lagi, nanti hilang gitu kan, turun lagi, masa kayak begitu kucing-kucingan jadinya, nggak selesai. Iya, kasihan saya. Harus pada individunya juga ya. Betul. Oke. Dari terkait ini apa sih Kak harapan Akang sendiri untuk kedepannya? Ya, jadi harapannya pertama adalah bank sampah ini harus ada di setiap RT dan RW, gitu ya. Jadi saya yakin kalau di setiap RT RW itu ada bank sampah, begitu kan ya. Jadi mulai budaya menjaga kebersihan, budaya memilah itu bisa tumbuh, gitu ya. Sehingga Sehingga tadi di lingkungan itu, gitu kan ya, bisa tercipta dampak positif ya, baik dampak lingkungannya, ekonomi sosialnya, dan budayanya. Begitu. Sehingga ini bisa membangun RT-nya, RW-nya menjadi lebih
baik lagi gitu. Nah, jadi harapan saya setiap RT RW di Kota Serang itu punya bank sampah, dan insya Allah bank sampah digital ya siap mensupport baik itu sosialisasinya, pendampingannya, semuanya all. Jadi tinggal kontak saja gitu. Kontaknya itu dari apa? Ada sosial Instagram, ada YouTube-nya, ada apa namanya WA-nya begitu. Nantilah di sini gitu ya. Oke. Berarti dari harapan-harapannya itu semoga terwujud lah ya, Amin. Kang ya. Dari masyarakat itu agar lebih terbuka pikirannya untuk memilih sampah, ya memilah sampah. Karena dampak yang akan datang juga itu untuk kita semua juga kan. Kalau kita nggak memilah sampahnya tertimbun terlalu banyak, kerugiannya akan berdampak ke kita. Nah, kalau misalnya kita memilah juga, ke manfaatnya juga akan ke kita semua juga lagi gitu ya kayak. Jadi untuk masyarakat itu lebih peduli terhadap lingkungannya, lebih terbuka pikirannya, sehingga nantinya peradaban di Kota Serang ini akan menjadi lebih baik. Betul, gitu ya. konkret gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng lah begitu ya. Siap. Pokoknya ya cuman wacana doang begitu, tapi betul-betul konkret. Gaspol. Pokoknya menuju Kota Serang yang bersih gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Kang. Sama-sama, Ines. Terima tadi kasih. banyak banget ya. Saya udah diundang informasinya, pelajarannya. Pokoknya banyak juga yang belum tahu mengenai sampah ini. Jadi dengan ini bisa ditonton sama orang, bisa tahu juga kalau di masyarakat ini, khususnya di Kota Serang, banyak banget persoalan sampah dan ada juga solusi yang ditawarkan kayak gitu. Jadi terima kasih banyak Kang untuk manfaatnya. Sama-sama. Oke. Thank you. Okay.